sudah tidak asing lagi, ya Pak Ustaz, ya, karena beliau ini sering mengisi acara-acara peringatan di Masjid Al-Fatihah, antaranya peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, atau Nuzulul Quran, dan juga tidak asing lagi kita semuanya. Untuk itu marilah kita sekali lagi kajian sepuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Mudah-mudahan kajian sepuh pada pagi hari ini tentunya nanti bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk itu marilah kita buka dengan pembacaan Nurul Kitab ila Hadiyah Rasulul Majid Syariah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya kami silakan Bapak Ustaz untuk nanti sampai bersuruh sekitar pukul 6 pagi, dan nanti terus dilanjutkan dengan tanya jawab berkali sekitar 15 menit. Silakan Ustaz untuk menyampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalallahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwalukum aqbaha minal an'am wa 'ala alihi bararatil kiram wa sahbihi masabihi zalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiqu jami'ul a'dha wa yahkumu fihi lisan. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala dzalikum aqsatu minallahi wa aqwamu lisyahadah wa anna la tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala ahum liqassana rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif innama bu'istu rahmatan. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang masuk salat subuh Masjid Jami'ul Ittihad Komplek Peninggalan
hadir dan turut serta, apalagi tadi sudah ada yang hadir sebelum azan dikumandangkan. Rata-rata alhamdulillah 2 rakaat sebelum sholat subuh kita sudah kita jalankan, bahwa 2 rakaat sebelum fajar sesungguhnya itu adalah lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita gapai, mudah-mudahan insyaallah DKM jajaran pengurus kita semua yang hadir maupun saudara kita yang di luar sana yang mungkin sudah pulang duluan atau yang tidak berkesempatan, mudah-mudahan Allah jaga dimanapun berada, sehat walafiat badannya, dan mudah-mudahan sholat subuh kita pagi hari ini bukan hanya kemudian menggugurkan kewajiban kita, akan tetapi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi kita sudah diingatkan oleh imam kita di rakaat pertama, ashabul yamin fi ashabil yamin wa ashabus shimal fi ashabus shimal. Orang-orang baik benar di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan catatan amal ibadah di hadapannya dengan ashabul yamin, dengan tangan kanan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun washabus shimal fi ashabis shimal, mereka yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, tidak menunggu taubat dimulai, tidak menunggu nanti kemudian bisa beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka catatannya dengan tangan kiri. Bahkan di rakaat kedua kita diingatkan, alaihissallahu bi ahkamil hakim, bahwa sesungguhnya yang paling baik, yang paling benar, yang paling patut diikuti hukumnya adalah hakim, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini berusaha untuk kemudian lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usikum menasih Allah, mengingatkan diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Insyaallah pagi hari ini kita akan melihat antara kebaikan Allah ashabul yamin dengan kita menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang paling patut diikuti hukumnya, untuk kemudian kita melaksanakan kajian subuh ini. Mudah-mudahan insyaallah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka hal-hal yang kita jalankan itu karena ada identitas. Kenapa kita kemudian pagi hari ini kajian subuh? Karena identitas yang menyebutkan bahwa man shallal ghadata, siapa yang salat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Ini kita lagi ngapain, Pak? Duduk ya. Ibu-ibu lagi ngapain? Duduk. Yadhkurun Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'i syamsu, sampai akhirnya nanti terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka hajatin wa umratin tamah, diulang 3 kali sama Rasul. Maka duduknya kita ini menghantarkan kita kepada satu identitas yang haji meskipun dibatalkan 2 kali, yang haji meskipun kita sudah daftar tapi kita nggak tahu kapan berangkat hajinya. Itu yang udah daftar, apalagi yang belum daftar. Tapi kita nggak usah khawatir, sholat 2 rakaat kita nanti setelah duduk ini, ketika tatlu'us syamsu, terbitnya matahari, maka pahalanya
Itu artinya kita duduk sekarang karena ada identitas. Kenapa kita kemudian sholat subuh berjamaah datang sebelum iqamah dikumandangkan? Karena Ummu Habibah mengidentifikasi apa yang beliau dapatkan langsung dari Rasul, man shalla isna asyara raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat baik itu di siangnya maupun malam hari, bunyalahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat apa yang 12 itu? Arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Maka biasanya kita qobliyah suka ada yang udah salam bangun lagi. Nah ini berarti mengamalkan hadis Ummu Habibah. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa tuh? 4 tambah 2 berarti 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib berarti berapa tuh? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya berapa tuh? 10. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu artinya kita melakukan itu karena ada identitas. Nah identitas ini disebut dengan sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang diperbolehkan. Dalam terminologi ibadah kita yang kita kenal kan, sistem kita beragama, sistem kita memeluk Islam itu setidaknya ada 4 tipologi. Yang pertama adalah akidah, keyakinan kita, maka kita takbir, kita ruku, itu akidah. Kemudian ada syariat yang mengatur itu, boleh tidak bolehnya. Ya, makanya alhamdulillah kita melakukan yang rasanya boleh, itu kita lakukan. Dan yang tidak boleh kita tinggalkan. Sehingga kita juga dihantarkan kepada akhlak. Akhlak ini adalah etika dan moral. Tidak hanya kemudian mengetahui hukum dalam terminologi syariat, tapi mengetahui moral dan akhlaknya, sehingga di akhir ditutup dengan titik kulminasi dengan muamalah dunyawiyah. Apa itu? Bersosial dalam dunia ini dengan baik. Kalau bersosialnya baik, insya Allah hukumnya juga baik. Kalau hukumnya baik, berarti insya Allah tata cara berakidahnya juga benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang boleh-boleh itu biasanya disebut dengan halal. Yang nggak boleh biasanya haram. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya. Yang nggak boleh itu haram, ya. Yang boleh itu halal. Sering kali dalam otak kita yang namanya halal itu dikerjakan berpahala, ya kan? Ditinggalkan kira-kira ya karena dia tendensinya adalah lebih kepada wajib, ya halal itu adalah wajib. Misalnya katakan wajib sholat subuh kita. Sholat subuh kita ini menghantarkan kita kepada kita kerjakan, maka berpahala. Ditinggalkan dosa apa enggak? Dosa. Minum air putih nih, ini kasih air putih kan, kita minum, ya kan? Boleh nggak minum air putih? Halal, halal, ya kan? Tapi mohon maaf, ini kan belum disuruh. Berarti dan airnya ada di sini, berarti boleh siapa saja boleh minum ini. Ya, maka zatnya ini adalah halal, tapi ya legalitas hukumnya belum tentu. Boleh jadi ini halal li dzatihi, barangnya halal, tapi boleh jadi hukumnya menjadi haram diminum. Kenapa? Kita nggak tahu ini air siapa. Di kantor tiba-tiba ada gorengan, gorengan, ya kan? Atau di rumah tiba-tiba lagi main gorengan nih,
pulang dari masjid gorengan, kita belum tahu gorengan siapa, ya kan? Gorengannya dia halal secara zatnya, tapi hukum memakan gorengannya belum tentu juga halal. Kenapa? Karena ada hak dan identitas yang harus kita ketahui. Nah, inilah yang kemudian disebut oleh beberapa ulama dengan al-idarah al-islamiyah. Bagaimana kita memanage hidup kita itu dengan value, dengan Islam, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita, dengan status predikat wa idh qala lil malaikati atau yang lainnya, untuk kemudian kita dihantarkan kepada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita adalah khalifah, pemimpin bagi diri kita dan orang lain, orang tercinta, yang konotasinya adalah memanjangkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya menjalankan kewajiban bukan lagi kita mengharapkan manfaat, bukan lagi kita mengharapkan faidah, bukan lagi kita mengharapkan sesuatu yang kita dapat setelah melakukan kewajiban. Tapi bagaimana kemudian Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, sehingga bukan lagi menggugurkan kewajiban, tapi kita berharap kita jauh dari siksa azab kubur, siksa dari azab Allah di neraka jahanam, sehingga kita semuanya insya Allah bukan hanya dikumpulkan di Masjid Jami'ul Ittihad, tapi insya Allah kita juga dikumpulkan bersama saudara-saudara kita yang sering berjamaah di Masjidul Ittihad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka belakangan ayahanda bunda kita dikenalkan dengan istilah halal, atau lebih seringnya kita dikenalkan dengan istilah manajemen halal, atau seringkali kita diingatkan dengan manajemen syariah. Sehingga ada bank syariah, ya kan, ada belakangan ada kompleks syariah, ya, Islamic Village dan seterusnya, ya, bahkan nanti macam-macam, ya, ada fashion, ada food, ya kan, ada sampai akhirnya finance, ya, ibu-ibu lagi ini kan hari Minggu suka bebenah, ya, beberes-beres, ya kan, ternyata lagi beberes, bebenah, ngangkat celana suaminya, ada yang jatuh dari celana suaminya, pas dihitung ada 5 lembar, warnanya merah semua, ya kan, kata ibu-ibu alhamdulillah rezeki anak soleh, begitu katanya, ya, syukur alhamdulillah suaminya juga lupa, orang nanyain, ditungguin siang sore malam nggak nanyain, besok hari Senin nggak nanyain juga, terus sampai hari Ahad minggu depan nggak nanyain juga, udah tuh jadi lontong sayur, jadi nasi uduk, ya kan, macam-macam. Udah 2 minggu ke depan baru nanya, "Ma, kalau nggak salah nih, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu mah papa naruh uang di celana itu 500 ribu. Mama ngeliat nggak?" Enggak. Nah, sebetulnya kan uang suami itu uang istri, Bu, ya, betul loh. Uang istri belum tentu uang suami, gitu. Tapi mohon maaf, biar kata uang suami uang istri, tapi caranya di situ uangnya menjadi halal, tapi begitu caranya ini menjadi tidak halal. Nah, terminologi ini dikenalkan kita dengan namanya manajemen halal, al-idarah al-islamiyah. Bagaimana kita mengarungi kehidupan dengan idarah, dengan sesuatu yang dimanage dengan kehalalan, kebolehan, nilai-nilai, value yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ujung-ujungnya kita bisa rasakan, ya, bahwa ada transformasi, ada perpindahan dari yang tidak syariah menjadi syariah, yang tadinya tidak halal menjadi halal.
bepergian. Itu kerasa sekali. Ya. Jadi kalau begitu mau makan itu lihat-lihat ini halal apa enggak gitu. Sebab kalau kita pakai peci begini ya itu suka ada yang mohon maaf tidak mau melayani. Apa kata dia? Pakcik lah jika hendak makan sebelah katsana, sebelah kanan. Kenapa pakcik? Sini maaf tak halal. Barangnya sama, yang dijual sama. Apa itu? Tahu goreng. Tahu goreng ini jual. Ya, cuma karena kita pakai peci, ya kata dia katsana sebelah sana saja, jangan yang di sini. Lah kan barangnya sama. Enggak pakcik, kalau yang ini ya minyaknya campur-campur sebelahnya. Ternyata sebelahnya itu adalah babi. Ya. Jadi babi gorengannya gorengan babi, minyak babi. Makanya kita suruh ke sana. Itu artinya bahwa dengan sama bentuknya barang yang sama, tapi kemudian kita juga dituntut untuk melihat itu sehingga kita dikenalkan dengan istilah manajemen halal. Seringkali juga orang jadi bertransformasi, kalau nggak halal nggak mau. Ya. Akhirnya belakangan timbul tuh banyak yang namanya hijab syar'i. Itu yang kita kenal dengan fashion. Ya. Banyak juga kemudian food, makanan. Ya sekarang lihat-lihat ada yang namanya sate taichan. Ya sate taichan. Ya kan namanya juga nggak enak kan ya. Ya itu lagi booming-boomingnya, wah siapapun makan. Ini sekarang yang baru ada namanya sate Scooby-Doo. Ya. Scooby-Doo kan itu dom-dom, ya kan? Kalau kita mengenalnya, karena di spanduknya sendiri di tempat makannya itu gambarnya, kalau pecel lele gambarnya apa? Lele. Kalau pecel ayam gambarnya ayam. Lah kalau sate Scooby-Doo gambarnya Scooby-Doo, dom-dom, ya kan? Nah, itu kan juga satu tuntutan buat kita, ya kan? Sehingga apakah kemudian kita makan atau tidak. Nah, konteks-konteks ini, ya kan? Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, kita akhirnya bertransformasi, mengarahkan diri kita kepada apa yang diperbolehkan saja oleh agama, diajarkan saja oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian kita melaksanakannya teringat bahwa apa yang kita lakukan tentunya akan diganjar Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kemudian kita mengenal yang namanya apa ya? Dikotomi, pemisahan-pemisahan. Ya, ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Ya, sekarang aja kalau kita ngambil rumah itu ditanya KTP-nya. Ya, tujuannya bukan ingin mengetahui identitas diri sendiri, tapi agamanya apa, ya kan? Sehingga, ya kan, ada diskusi di situ bahwa ada beberapa properti yang memang mengkhususkan hanya dihuni oleh muslimin saja. Ini kan satu produk yang kemudian bisa muncul karena memang ada tadi satu jargon, kita ingin sekali amal ibadah kita ini betul-betul sesuai syariat yang dijalankan, yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti dari sini boleh dibawa ada surat Al-Baqarah di ayat 168, ada surat Al-Baqarah di ayat 282, ada surat Az-Zukhruf di ayat 32. Yang semua ayatnya sudah saya bacakan tadi di awal ketika muqaddimah. Apa itu? Yang pertama Al-Baqarah 168 jelas bahwa Allah menyatakan dan mengultimatum kita untuk apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban
makanlah dari apa yang kau punya, itu halal, dia boleh. Sama sholat subuh kita tadi, ya, sama kita ngaji begini kan halal. Kalau haram kita nggak ngaji kan begitu. Tapi bukan hanya halal, tapi thayyibah. Apa thayyibah itu? Bang Thayyib. Apa itu Bang Thayyib? 3 lebaran nggak balik-balik. Ya, padahal thayyib itu adalah satu panggilan Allah kepada yang baik-baik. Hanya saja disalahartikan sama kita, thayyib itu 3 lebaran nggak pulang-pulang. Ya. Padahal thayyib itu sesuatu yang paling baik. Kalau kita dengar disampaikan Maulid, kemudian Muharram, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Nuzul Quran, itu di beberapa negara kalau ada qori yang baca dengan suara yang begitu luar biasa, itu jamaahnya teriak-teriak, "Thayyib, thayyib," saking enaknya, saking mengaguminya thayyib. Jadi thayyib itu panggilan yang luar biasa. Hanya saja sampai di kita thayyib menjadi gak biasa. Thayyib itu menjadi jelek karena udah 3 lebaran gak mudik-mudik ya thayyib ini. Ini kan baru dua kali ya gak mudik ya. Berarti sekali lagi gak mudik ya berarti udah jadi thayyib semua itu. Jadi bukan hanya halal tapi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa halal dan baik? Karena pada perjalanannya nanti ada aja tuh, nggak apa-apa ya, kita juga bisa istighfar, nggak apa-apa udah ke masjid juga ini, ya kan? Jangan sekali-kali mengikuti apa jalannya setan. Indikasi setan jangan diturutin, jangan diikutin. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena dia setan itu adalah betul-betul apa? Musuh yang nyata. Yang kedua, surat terpanjang dari 6.000 ayat perintah. Dari 6.000 yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas. 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat ansar, 1.000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasih mansuh, dan 66 ayat-ayat doa dan zikir dan istighfar. Ada satu ayat yang paling panjang kita baca, yang kalau kita baca selembar full. Surat apa itu? Al-Baqarah. Ayat berapa? 282. Itu surat paling panjang. Maaf, ayat paling panjang. Ya. Apa bunyinya? Di antaranya dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah. Itu semua yang kita kerjain, yang semua kita makan, kita minum, aqsatu indallah. Dia akan memposisikan dirinya. Kalau yang kita makan itu haram, maka tumbuh menjadi darah daging. Nanti fannaru aulabi, neraka yang akan berhak untuk menyentuhnya pertama kali. Tapi kalau yang kita makan itu halal baik, sesuai syariat, yang kita minum itu benar, maka dia kemudian bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wa aqwamu lisyahadah, bukan hanya memberatkan timbangan tapi juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa adda alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ya, terlebih kalau kita jual beli. Ya. Ini bagus gak Pak kolang kalingnya? Ya, bagus. Ya. Bagus, kalau pertanyaan bagus, baru enggak? Ya udah 3 hari sih, enggak baru gitu kan. Nah itu kan harus kita jawab. Ini bagus ya bagus, ya kan? Baru enggak baru. Nah, kenapa? Semua dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jual HP, ini casannya mana Pak? Enggak dibawa. Ininya mana boxnya? Ya udah kemana tahu ya kan. Ini
cuma ada ini doang nih. Iya, ternyata itu HP yang belum boleh nemu di Masjidil Ittihad, dijual di counter. Ya, ada nemu apa yang dapat, nemu diambil dijual. Nah, ya kan? Tukang dagang HP bener nanyanya, mana chargernya, mana ininya, identifikasi. Bahkan kalau boleh jambret pun tetap saja yang tukang konter mah nggak berdosa, nggak bersalah, dia menjual beli HP. Permasalahannya adalah yang menjualnya. Maka apa? Jual beli itu, ya kan, juga akan apa? Menjadi tudirnaha bainakum, yang akan terus, ya kan, menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang terakhir surat Az-Zukhruf ya di ayat 32 nanti bisa dibaca ya, bahwa semuanya kita lakukan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin saya katakan begini, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kita pengen baik nih, pengen melaksanakan sesuatu yang baik, yang kira-kira boleh, itu boleh. Tapi wasailnya juga harus boleh. Niat yang baik harus dengan cara dan proses yang baik. Tapi niat kebaikan dengan cara dan proses yang tidak baik tidak diperkenankan. Sebelahnya nyolek, lu kenapa bohong? Kata dia apa? Kan demi kebaikan. Nah, bohong demi kebaikan. Boleh apa enggak itu bohong demi kebaikan? Nah, ntar kita lihat boleh apa enggak. Artinya di sini, ya kan, bahwa konsep-konsep manajemen halal al-idarah al-islamiyah yang diajarkan Rasul agar kita selalu melakukan aktivitas, jangan lupa itu kita tarik ada enggak di Quran, ada enggak di hadis, ada enggak di ijma ulama. Tiba-tiba begitu mau minum ada lalat, ya kan? Atau ibu-ibu lagi bikin teh, ya mah bikin teh mah, ya kan? Nah, satu kan? Enggak, tiga nih ada tamu, tiga. Begitu mau mengambil tatakannya, lalat datang. Ya, maaf, lalatnya kita angkat, kita kasih orang, itu benar apa enggak? Yang benar lalatnya dicelupin. Ya, kenapa? Karena inna fi ihda junahaihi, sesungguhnya di sayap yang kanannya itu ada yang namanya daun, ya, satu obat, ya kan? Tapi yang satunya lagi adalah racunnya. Itulah kemudian faliyal misku, kita disuruh dorong atau celupin, ya. Jangan dibuang, sayang. Iya, nggak dibuang. Tapi kalau itu cuma diangkat tidak dicelupin, itu membahayakan tamu kita yang datang. Pulang dari rumah kita sakit perut, buang air. Ini repotnya. Maka kerangka bagaimana kita bisa menjadi halal, satu, ya kan, kita betul-betul menjalankan tujuan bersyariat itu, ya kan, harus didasari dengan wasail, dengan cara yang benar, dan kemudian dengan mabadi, dengan asas yang benar. Ya, dulu sebelum pandemi kita salam-salaman, ya kan? Ya, kenapa kita salam-salaman? Min muslimain, ada dua muslim, yaltaqiyan, bertemu, wa yatasafahan, dan berjabat tangan. Maka apa? Ghufira lahuma, Allah gugurkan dosanya, hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Betul kan? Sekarang lagi pandemi kita, jangan salaman. Enggak apa-apa kalau mau salaman, kalau yakin. Satu, udah divaksin misalnya, ini semakin udah divaksin makin seger, naik sepedanya udah sampai puncak, ya kan? Makannya juga kayaknya doyan. Nah yang begini yakin nggak apa-apa, salaman, tinggal cuci tangan, hand sanitizer banyak, yang lain banyak, gitu. Ampunannya dapat, ya kan?
kemudian juga bersihnya dapat. Melakukan prokes ini kan sudah sejak zaman Rasul kita diajarkan bahwa kemudian al-ibadatu fil haraj, ibadah dalam keterbatasan. Ini terbatas nih, kita masih ibadah. Itu kan kahijratin ilayya, pahalanya seperti hijrahnya Rasul. Tapi kan sekarang lagi meningkat. Iya, terlalu berani jangan, terlalu takut juga jangan. Kalau terlalu takut nggak pernah jamaah ke Masjidul Ittihad. Enggak ketemu orang, enggak Kenapa? Terlalu takut. Terlalu berani juga jangan. Ya jangan ditantang. Ya kan? Ini repot juga ya. Karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita cari ada nggak dalam syariat. Kedua, kita jalanin sesuai syariat. Yang ketiga, tujuannya jangan sampai hilang dari syariat. Contoh, kalau saya tinggal di Joglo, tetangga itu ngawinin atau nyunatin atau nempatin rumah baru, itu maaf, tetangga suka itu tuh, suka bantuin. Ada yang bagi aqua gelas ya kan 30 dus, ada yang telur 2 peti ya kan, ada yang minyak ya kan, ada yang ngasih ini ngasih itu. Maaf, sebagian itu berpikir kalau dia ngasih telur, nanti begitu dia ngawinin itu telurnya balik. Maka ditulis tuh, ya kan, ditulis si A telurnya 2 peti. Di sini begitu apa ya? Ya kan? Atau diingat, nggak usah ditulis, ingat. Ya kan? Tiba-tiba kita mau hajatan datang 30 dus. Dari siapa ini? Masya Allah, dapat salam bagi dari si A. Nah, berarti kita ingat nanti dia punya acara, dia selamatin rumah baru, dia ngawinin, kita balik itu 30 lagi. Kenapa? Itu benar bahwa tahabu kita saling memberi itu menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Tapi begitu tadinya ngasih 30 dus, dibalikinnya cuma 15 dus, ngerutu. Mau ngasihnya 30 sih, balikin 12. Kan dulu mau ngasihnya 2 peti telurnya, kasih cuma 1,5 peti. Nah ini apa? Tendensinya beda. Orang kalau mau nolong mah ada maqasid syariah, tujuan. Kalau kita mau nolongin tetangga, nolong aja. Urusan nanti dibalikin apa kagak? Iya kalau kita masih hidup. Iya kalau dia mohon maaf, ya kan, masih punya rezeki. Lah kalau kagak masa kita mau maksain. Ya. Jadi tujuannya bagus, ngasih, nyumbang, tapi maaf, ada embel-embelnya nanti. Kalau dia nyunatin, dia ngawinin, ditempatin rumah, balikin. Nah ini menjadi maqasid syariahnya hilang. Ya. Kita makan, minum, minum biar apa kita? Harusnya hilang kali ya. Makan biar apa? Biar kenyang kali ya. Ya. Tapi buat kita yang suka kajian subuh, minum dan makan bukan untuk ngilangin haus atau lapar, tapi apa? Yusribna usjurahun. Jadi kata Rasul, kalau makan dan minum usahain tegak agar apa? Tulang belakangnya ini bisa tegak. Artinya apa? Bisa kuat ibadah. Kita minum, kita makan, bisa kuat ibadah. Lah kalau makan minum enak kekenyangan, lah kan bawaannya rebahan aja, nyender. Akhirnya apa? Nggak ngaji, ya kan? Kenapa? Sahur kebanyakan. Nah ini artinya apa? Tujuan syariatnya hilang. Maka harus mabadi, asasnya harus wasail, caranya harus maqasid, tujuannya ini seiringan dengan apa yang disyariatkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu sudah berjalan, ya tentunya kita akan sampai kepada puncak daripada
menjalankan syariat tadi yang akidah, syariah, akhlak, kemudian muamalah duniawiyah. Bagaimana bersosial yang baik, ya. Bagaimana menjalankan kehidupan yang memang sesuai yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Menjadikan itu lebih baik. Maka kita harus tahu kriteria halalnya. Ya. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat ahkaman hukumnya. Ya. Minum air putih, ya kan? Wudu pakai air putih, ya. Minum air putih boleh, wudu pakai air putih boleh. Minum teh manis boleh? Wudu pakai teh manis? Yang ada disemutin. Minum susu boleh. Wudu pakai susu? Kasihan itu. Begitu lagi sujud jangan dikerubungin semut. Artinya kita harus tahu ahkamnya, ya. Maka tidak semua yang halal ternyata dia tohirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia bisa mensucikan zat lainnya. Dia kita minum air putih, teh, susu karena apa? Karena dia tohir, karena dia bersih. Betul Bu? Betul Pak? Sedang enaknya ngopi nih pagi-pagi. Kan kalau pagi yang enak kita ngopi tuh misalnya, atau teh manis. Betul. Sebelahnya ada rebusan singkong misalnya. Ama ada murah yang gacor. Ama megang duit 10 juta. Jadi kalau pagi ngeteh, ya kan, sebelahnya ada gorengan, sambil dengerin murah yang gacor, sama megang duit 10 juta, enak banget itu pagi-pagi. Ini ngeteh kagak, ya kan, kemudian burung murah juga nggak punya, ya kan, yang ada bininya gacor banget, gacor bininya. Pagi lain ngomongnya, kalau murah gacor kan ngomongnya begitu doang. Tapi kalau bini kita gacor banyak dia omongnya. Pagi lain, siang lain, sore lain, malam juga lain. Saking gacornya, ya kan. Yang kedua setelah ahkam, ya, itu dengan akhlak tadi. Yang ketiga kemudian insannya, kira-kira ngerugin orang lain nggak? Ya, kira-kira mempengaruhi sama orang lain nggak? Ya, nyetel musik lagu-lagu atau selawatan lah, atau Quran. Tapi kekencengan yang sakit gigi, kesian. Artinya nyetel Qurannya bagus, memberikan hidayah kepada orang lain jadi ingat bagus. Tapi kalau bikin sakit giginya tambah kambuh, nah itu berarti ada hal insaninya. Bagaimana kita bermuamalah yang baik, ya kan? Sehingga terciptalah bukan hanya kita nyari untung rugi, ya, tapi yang kita cari adalah solahan wa falahan. Sesuatu yang apa? Solah itu benar, falah itu bukan hanya untung, tapi bukan hanya profit, tapi benefit, sesuatu yang mendatangkan maslahat. Contoh maaf, kalau kita makan ayam itu ayamnya ayam hidup apa ayam mati? Ayam mati, kan? Mau itu ayam goreng, mau itu ayam bakar, mau itu ayam bakar madu, mau itu ayam penyet, mau itu ayam apa aja, kan ayam mati, betul. Tapi mohon maaf lahir batin, emang kita tahu kalau itu bukan ayam tiren. Artinya bukan ayam yang disembelih dengan benar, tapi emang ayam mati dari kemarin. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita idarah Islamiyah menjalankan itu karena prinsip Islam, ayam mati jangan dimakan, kuburin. Apalagi buat dijual. Yang makan nggak tahu itu disembelih apa ayam mati, nggak tahu. Ya, kita minta sama suppliernya, ini kan buat dibakar, udah ayam tiren aja yang murahan, yang kira murah-murah tuh, ya kan? Kan kita nggak tahu. Yang tahu cuma yang dagang. Tapi mohon maaf, tujuan syariatnya bukan hanya profit untung, tapi benefit. Apa itu solahan wa falahan? Ada satu ruang kita jadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dan mendatangkan maslahat. Orang makan itu jadi enak, enggak jadi sakit perut, ibadahnya jadi mantap, enggak jadi sesuatu yang kemudian keluar dari nilai-nilai yang dihadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pulang dari sini boleh dibaca surat At-Takasur ya, atau juga surat Al-Asr ya. Sebab dalam surat At-Takasur itu kita diajarkan sedikit konvensional. Tapi di dalam surat Al-Asr kita diajarkan filosofi-filosofi tentang yang syariah. Kok bisa? Lihat aja At-Takasur. Alhaqumut takasur. Kita disuruh ngapain? Ngumpulin duit, ngumpulin harta. Bener nggak kira-kira? Bener. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita itu dalam keadaan lemah. Baik itu lemah finansial, baik itu lemah gizinya. Jangan. Kasih yang bagus-bagus. Sehingga apa? 30-40 tahun ke depan mic ini masih bunyi. Mimbar ini masih di sini. Kenapa? Berpikirnya masih jernih. Itu artinya bahwa, ya kan, di At-Takasur kita diajarkan konvensional, tapi kita kemudian diingatkan bahwa hatta zultumul maqabir. Tapi ingat, semua nggak bakal dibawa. Ngumpulinnya bagus, tapi semua nggak bakal dibawa. Diingatkan lagi surat Al-Asri. Alhamdulillah bunyi. Sehingga apa? Tidak hanya konvensional, tapi kita mengarah kepada syariah. Ngapain sih bawa mobil buru-buru? Wah, buru-buru nggak usah. Yang al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru juga bagian dari urusannya setan. Tapi kalau kita berhati-hati, itulah bagian fitta'anis salamah. Dalam kehati-hatian ada keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan yang kita makan, yang kita minum, yang kita apain aja, dari mulai makanan, minuman, fashion dan seterusnya, semua insya Allah terus diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan makin kesini itu ada Islamic finance ya, bagaimana kita naruh duit ya kan. Ada lagi halal tourism, kita kemana-mana harus cari halal. Food, makanan dari dibahas. Terakhir juga ada fashion ya. Fashion itu berarti pakaian yang syariah. Pakai kudungan udah bagus, pakai kudungan. Cuman begitu beli nasi uduk ya kan, atau beli sayuran, tangannya buntung tangannya. Kudungannya udah bagus, cuman tangannya buntung. Mestinya dia pakai jaket lakinya, jaket suaminya ini motor tuh dipakai agar apa? Tangannya nggak kelihatan. Betul Pak, Bu? Iya. Atau yang sekarang lagi banyak legging tuh, legging, ya kan? Kan legging mah dipakainya bukan di umum, tapi di tempat-tempat yang khusus. Dan musimnya juga musim yang khusus. Ini dipakai kondangan, arisan, dipakai selamatan, ya macam-macam. Ini artinya bahwa tidak semua sesuatu itu yang kita anggap baik itu ternyata halal. Tapi bagaimana yang halal, insya Allah itu sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, silakan. Wa qad yuridu dari saya hibur walabur aliman ihsan. Jika pada melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, tidak kemana-mana cari. Usikum wa nafsi minallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya barangkali dari silakan dari kita mudah atau paling tidak informasi tentang hal bedanya makanan itu mudah kita dapatkan informasinya.
Yang jadi masalah adalah tempat-tempat yang mohon maaf di pasar-pasar tradisional banyak makanan yang dijual tanpa ada informasi apakah makanan itu halal atau tidak. Nah ini bagaimana mereka punya usaha, karena terus terang kami tinggal di daerah Setuju ini hampir tiap hari kita berbelanja di tempat-tempat yang tadi saya katakan informal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin agak spesifik untuk makanan-makanan yang sudah habis waktunya atau expired, sudah habis. Tadi sebelum expired makanan itu jelas salah. Bagaimana hukumnya kalau kita mau makan makanan yang sudah umur teknisnya sudah habis? Apakah itu menjadi tidak halal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah pagi ini menarik sekali, sesuai dengan apa yang kita sedang jalani, baik itu di pasar masyarakat saat ini khususnya. Pertama, hubungannya karena kita sendiri berikan wajib menangani soal wajib. Yang satu ini kita pertama wajib prokes umpamanya, wajib masker bagi saya, wajib harus, kalau tidak rasanya itu dosa. Contohnya kita sholat harus wajib wudhu, baik aturan kita sudah pakai kaki, kita harus pakai wangian atau pakai mandi dulu bersih, wajib. Mau berdasarkan dengan saya, karena dengan adanya saat itu justru mengatakan wajib karena Allah, bukan wajib karena kemasyarakatan atau yang berdasarkan kemudian lagi itu Pak. Jadi kita harus melaksanakan syarat wajib di waktu wajib terkait lagi. Tapi kalau dengan wajibnya pakai prokes atau karena sertifikat, itu yang kita lakukan. Benar wajibnya, wajibnya di sini yang masjid yang lahiriah dikarenakan pada awal yang sebetulnya kalau sebenarnya sampai kita jalan padahal dari rumah itu juga gede, jaraknya tidak jauh dan tidak ada jalan tempatnya dari motor itu kita sendiri bukan kemana, tetapi kita juga sudah berusaha tidak ketemu orang, tidak bersembunyian. Oh iya, pakai itu masker wajib. Siapa? Kita sudah berterima wajib sebenarnya. Jadi jangan sampai mengatakan wajib sebenarnya
kasih ya, ada pertanyaan yang luar biasa ya. Dan terima kasih Bunda yang sudah pas. Pertama, bahwa informasi yang kita dapat dalam beraktivitas sehingga menitik beratkan kita kepada kehalalan, kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat mungkin yang modern sudah ada logo MUI-nya, ya kan? Hanya saja di pasar tradisional mungkin tidak diketemukan. Ada cerita itu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian bersamanya Abdurrahman bin Auf, miliarder yang kemudian kecintaannya kepada Rasul melebihi hartanya. Ditinggalkan semua hartanya di Mekah, datang ke Madinah hanya membawa pakaian yang dia pakai. Ketika sudah mendengarkan apa yang disampaikan Rasul, ayuhan nas, wahai manusia, ya, bahwa sesungguhnya kalian adalah ikhwah bersaudara. Istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah dengan sesama. Setelah itu Rasul mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dari Mekah yang statusnya adalah dia muhajirin dengan Sa'ad ibn Rabi orang Madinah yang menjadi Ansor, menolong orang-orang yang datang dari Mekah. Duanya dipersatukan. Saat dikenalkan dengan Rasul, saat ini Abdurrahman ini Sa'ad. Luar biasa. Ketemu kemudian kata Sa'ad, ya Sa'ad saudaraku, ini ada rumah dua, satu kau ambil, satu buat saya. Ini ada kendaraan dua, ambil satu. Bahkan saya punya istri dua. Kata Sa'ad, pilihlah wahai saudaraku untuk menemanimu. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Kalau kita ditawarin begitu mungkin Masya Allah, Subhanallah, syukur alhamdulillah, ente baik banget mana? Rumah dikasih, mobil dikasih, sampai gini dikasih juga. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak begitu. Barakallahu lakum fi ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu wahai Sa'ad bin Rabi. Terima kasih yang kau sudah berikan kepada aku. Mohon maaf, tolong tunjukkan saya di mana pasar. Jadi pasar ini menjadi satu peradaban sebetulnya. Mau itu yang konvensional, mau itu yang tradisional, ataupun yang sudah modern. Ya. Kenapa? Karena pelaku pasar, ini yang penting. Pelaku pasar itulah yang menentukan. Saya analogikan begini. Tadi saya lewat beberapa lampu merah dari Joglo ke sini. Ada mobil yang sama-sama berhenti, bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di kaca belakangnya. Karena jalannya sepi, langsung terobos saja. Harusnya kalau ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang buat tahan sampai hijau itu. Kenapa? Ada nilai, ada value di mobilnya. Tapi yang bawa mobil kan bukan Islam. Yang bawa mobil siapa? Orang Islam. Nah, ini dua hal yang berbeda. Islam itu mengajarkan value, mengajarkan nilai-nilai. Orang Islamnya belum tentu pemahaman tentang Islamnya benar. Kalau pemahaman Islamnya benar, maka begitu lampu merah, tahan. Mau ada tulisannya kek, mau tidak kek, mau sepi kek, mau enggak kek. Ini namanya value. Begitupun di pasar. Harusnya kita bisa inisiatif, gitu. Kalau nggak bisa juga, jangan pernah kita jual sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mau itu yang gish, menipu, mau itu yang goror, kamuflase,
ya, mau itu sesuatu yang mengarah kepada tadlis, ya, sesuatu yang akhirnya dilihat bagus tapi tidak bagus sebetulnya. Nah, ini artinya bahwa sekali lagi Abdurrahman bin Auf yang akhirnya bisa mengubah suasana pasar Yahudi. Kenapa? Itu Abdurrahman bin Auf ngeliatin yang dagang, dilihat sama dia. Saat itu pasar siapa? Itu pasarnya orang Yahudi. Itu di depannya tanah kosong, punya siapa? Itu punya aneh. Udah kalau gitu kita bikin pasar lagi di situ. Bikin pasar. Begitu bikin pasar, tetap aja ngeluh sama Nabi. Ya Rasul, kita habis dagang nih. Bagaimana itu dagangnya? Aduh, kita kalah sama orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi untungnya banyak. Kalau kita untungnya dikit. Kok bisa? Terus barangnya sama yang dijual, sama. Lah kenapa barangnya sama, kemudian kamu dapatnya dikit, orang Yahudi banyak? Kata orang sahabat apa bilangnya? Ya Nabi, saya mengikuti cara dagangmu. Lah emang bagaimana cara dagang saya? Beli sekilo, kasih sekilo. Beli semeter, kasih semeter. Kalau orang Yahudi beli semeter, begitu mau gunting mundur dikit, jadi untungnya banyak. Begitu ngiloin, itu kiloannya udah diakal-akalin. Kalau kita enggak, beli sekilo, kasih sekilo, beli semeter, tapi kami rugi ya Rasul, enggak kayak orang Yahudi. Kata Rasul apa? Cara berdagangmu salah. Loh, kan kami kan udah menjalankan yang benar itu benar, salah. Kalau berdagang itu kata Rasul, jangan cari benefit doang, untung doang, tapi cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita timbang, tambahin. Saya dulu sering beli kacang itu di layar tancap, kacang-kacang rebus tuh. Jadi kalau beli 2.000, 2, ya kan? Itu begitu mau jalan, ini tambahin lagi. Tuh kalau beli daging di pasar sering banget tuh. Berapa kilo Pak Haji? 2 kilo, ya kan? Udah 2 kilo saya lihat. Begitu mau taruh di plastik, ditambahin lagi sama dia, biar hangat kata dia. Beli duku misalnya, ya kan? Udah 2 kilo, tambahin dikit, digenggam, biar hangat. Nah, biar hangat ini berarti apa? Sedekah. Nah, jika ada pelaku pasar di sini, termasuk saya misalnya dan semua, ayo jangan kemudian informasi itu dikamuflase. Kalau memang itu tidak baik, kita bilang tidak baik. Kalau itu baik, kita sampaikan baik. Sehingga apa? Betul-betul yang halal itu halal, yang haram itu haram. Beli jagang ayam, emang dipotong, potongnya juga baca syahadat, alhamdulillah, ya kan? Bukan kemudian ayam mati kemarin dipotong-potongin kan begitu. Jadi yang mati yang dijual, yang sehat mah enggak begitu. Nah ini satu. Yang kedua, jika ada yang expired, tadi Al-Baqarah 168 itu bicara ternyata halal dan baik ini dua yang sangat berkaitan. Maka sebaiknya karena memang sudah expired kan memang tidak diperkenankan. Ya, maka itu menjadi satu yang tidak thayyib. Dia sebetulnya halal zatnya, tapi tidak menjadi thayyib karena apa? Expirednya sudah lewat. Ya, maka lagi-lagi pelaku pasar nih, ya, itu suka diganti itu expirednya. Dan ya wallahu alam, ya karena mungkin tuntutan. Tapi sebetulnya semuanya itu sekali lagi itu bisa menjadi baik kalau kita memahami agama dengan baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang expired ini tidak kita konsumsikan. Itu kadang-kadang maaf. Jadi kalau sedekah tuh pakai yang expired. Dikasih yang expired orang-orang lewat itu. Ya, satu ketika Ustaz nih dapat dari sana expired, jangan dimakan. Ya kan? Dikasih alhamdulillah. Kenapa? Itu